Barik alaihi sallallahu. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita pasang hati kita dan kita menghadapi kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, jemaah masalah berfalah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah senantiasa masih memberikan nikmat yang amat sangat luar biasa, karena kita bisa mengawali kembali aktivitas kita, dibangunkan setelah pengertian sisa kita yaitu tidur kita bisa kembali melakukan aktivitas, dan Allah masih meringankan kita untuk bisa melangkahkan kaki, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat fardu yang berkaitan dengan subuh ini. Dan mudah-mudahan tadi Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang sukses sebenar-benarnya. Allah jadikan kita orang yang bahagia karena mengawali pagi ini dengan bahagia. Dan kita harus meyakini Bapak Ibu sekalian, hadir di sini walaupun kelihatannya hanya duduk dan teh manis, ya belum keluar nih kuenya, gitu. Nggak ada ya, nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan tadi kita ini adalah orang yang diberikan fadilah atau keutamaan yang begitu hebat pada pagi. Sebagaimana Rasul katakan, rakaat al-fajr min khairiha min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, yaitu salat qabla subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma kita nggak yakin, gitu loh. Apa benar perasaan hidup gua gini-gini baik ya? Tapi Rasul bilang 2 rakaat sholat qabla subuh tadi, 2 rakaat sholat fajar tadi dibilang adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kita ini adalah orang yang paling kaya sebenarnya, gitu, paling kaya. Harus diyakini seyakin-yakinnya. Karena apa? Karena Rasulullah itu tidak pernah bohong. Dia akan menyampaikan apapun kebenaran, apapun yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tadi kita yang terkadang meragukannya. Orang kaya itu ukurannya bukan mobil Fortuner, Pak. Bukan berarti di perumahan mewah, bukan. Namanya orang kaya itu adalah orang yang seolah tidak ada kesulitan, seolah tidak ada kesusahan, seolah-olah. Padahal hidup ini pasti ada susah dan sulitnya. Namun tadi Allah yang menggaransi orang bahagia itu ada aja jalan keluar. Karena apa? Karena Allah garansi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Nah, itu kebahagiaan itu kan. Percuma kita dititipin mobil mewah, rumah mewah, tapi tadi perasaan tiap hari nggak bisa tidur karena apa? Di kolektor, merok, gitu kan. Punya punya sesuatu jadi dikejar-kejar dan lain sebagainya.
itu sekali lagi marilah kita syukuri dengan selalu mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan umatnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi ini saya diamanahkan untuk membawakan tentang Islam dan kesehatan di masa pandemi dan endemi. Ini kelihatannya udah mulai ramai, berkaitan apa? Omikron. Anehnya di Indonesia ini belum dites aja udah ketahuan tuh virusnya Omikron katanya. Padahal belum ada ya. Gitu. Adanya apa Bu? Omikron aja. Ya itu kan. Rumah sakit ramai nggak? Biasa aja di rumah sakit itu Bu. Yang ramai itu justru berita yang dikeluarkan pemerintah itu yang ramai. Orang rumah sakitnya biasa aja. Kalau dulu ibu-ibu masih lihat yang pakai baju astronot, ya. Sekarang masih lihat nggak di rumah sakit kayak gitu? Nggak ada. Terkadang tadi kita diberikan kabar, yaitu berkaitan dengan Omikron ini seolah-olah itu nyata dan sudah banyak kasar. Virus itu ada nggak? Ada, memang ada betul. Karena bagian dari makhluk Allah, gitu kan? Itu ada. Nah, tapi tadi maka kita akan membahas tentang sisi keislaman berkaitan dengan pandemi dan endemi. Ibu bapak sekalian, untuk itu tadi sebelumnya ada istilah kenal maka taruh, nggak kenal ya kenalan. Tadi nama saya ini Dedi Rahayu. Dari tadi sebenarnya ibu itu di belakang itu senyum aja, cuma pakai masker nggak kelihatan. Iya, ini Dedi Rahayu. Jangan-jangan paginya Dedi, malamnya Rahayu. Enggak asli. Asli gitu. Alhamdulillah saya tinggal nggak jauh di Sewa Makmur, Blok 29 nomor 7 gitu kan. Alhamdulillah sudah punya istri 4 anaknya. Ibu itu udah tarik nafas aja itu. Baru mau keluar dari masjid gitu. Ini gara-gara layanan putus ibu-ibu ini ribut mulu gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sehari-hari saya memang saya di rumah sakit. Saya sebagai koordinator Sarpras, Alkes dan Biomedical Engineering di Syariah Group. Juga saya konsultan di beberapa rumah sakit, salah satunya di Semarang, di Banjarbaru, Sultan Agung, Banjarbaru, dan di Edelweiss, Bandung. Untuk itu saya akan sedikit mengupas memang menarik berkaitan kesehatan dan keislaman ini. Seolah-olah kita dipisahkan Pak, Islam dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Islam itu seolah-olah hanya diidentikan sholat, zakat, puasa, haji. Intinya hanya aktivitas ibadah makhluk itu. Sedangkan yang lainnya itu hampir tidak disentuh. Dunia pendidikan berkaitan dengan kesehatan salah satunya seolah-olah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang wah. Padahal itu enggak ada yang wah. Karena apa? Semua ilmu dari segala ilmu itu semuanya itu telah ada di dalam Al-Quran. Cuman kita tidak pernah membacanya. Kita tidak pernah mencoba untuk menggali hasanah wawasan keislaman itu secara menyeluruh di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Karena apa? Karena tadi yang saya bilang tadi, dari dulu sampai sekarang yang kita diajarkan itu nggak jauh-jauh. Masalah najis, ya. Dari dulu bapak-bapak mungkin ngaji najis, dan situ ada berapa Pak? Ada berapa Dek? 3. Ada 2, ada 3. 1 najis. Nggak apa-apa loh, terserah. 1, 2, 3. Mobil
itu kita dari TPA, SD, SMP itu belajar masalah najis, ya Pak ya? Belajar masalah air, ya kan? Air suci dan mensucikan itu aja dari TPA, dari TK, SD, SMP belajarnya itu. Hanya itu aja seolah-olah pelajaran itu. Jadi mainannya air mulu, becek tuh pelajaran gitu loh. Nggak ada yang lain seolah-olah. Makanya tadi yang saya bilang tadi, kita termarginalkan salah satunya berkaitan dengan masalah kesehatan ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menyampaikan berkaitan dengan kesehatan kita. Ni'matani mambu fihi makatir minan nas, sehat wal qalb. Jadi ada dua nikmat yang kita sebagai manusia ini banyak tertipu dari nikmat ini. Lalai, seolah-olah ini bukan nikmat maksudnya. Kita menganggapnya sesuatu yang biasa aja. Padahal ini adalah nikmat. Apa dua nikmat tersebut yang kita lalaikan? Apa dua nikmat tersebut yang sering tertipu dengan kenikmatan ini? Tiada lain adalah nikmat sehat dan keluarga waktu. Nah ini kata Rasul. Pada waktu sehat kita biasa-biasa aja, makan sepuasnya, gitu kan, nggak ada batasan dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita tahunya sakit, pengen ke masjid susah, pengen ngaji susah, dan sebagainya. Gitu. Luangan waktu dari mulai anak-anak kita nggak belajar apa-apa, udah tahu puasa seperti ini. Kita pengen ngaji, ternyata ngaji itu luar biasa itu. Gitu. Luar biasanya apa? Ternyata ngaji itu ya mungkin kelihatannya kalau melihat anak-anak kita ini kelihatannya gampang, belajar itu gampang, tapi bagi orang yang sudah mulai tua Pak, itu susah Pak, susah. Gitu. Alhamdulillah gitu. Nah makanya diantarkan anak-anak kita jangan sampai tadi terulang kembali generasi-generasi setelah kita ini, gitu kan? Itu kebanyakan dua nikmat yang kita sering dikatakan oleh Rasulullah itu tertipu. Ibu bapak sekalian, kalau sekarang kita ke rumah sakit, maaf ada satu instalasi namanya hemodialisa Pak. Hemodialisa itu adalah tempat untuk orang cuci darah, gagal ginjal. Itu cuci darah itu dari mulai pertama kali dia cuci darah, maka insya Allah akan berhenti cuci darahnya kalau dia meninggal. Tidak akan pernah lepas. Gitu. Dulu mungkin kita berpikir orang-orang yang gagal ginjal itu orang-orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Kalau ibu bapak sekalian datang ke rumah sakit, lihat orang-orang yang gagal ginjal itu, sekarang itu adalah generasi-generasi yang usianya itu relatif muda. 30 tahun sudah gagal ginjal. Gitu. 35, 40 tahun itu mayoritas Pak. Bukan ibu-ibu bapak-bapak yang masih muda. Karena apa? Karena tadi ujung-ujungnya tiada lain adalah pola hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini yang ingin kita bahas. Kenapa? Dulu anak-anak yang namanya itu penyakit apa namanya itu darah tinggi, gitu kan? Darah tinggi, jantung dan lain sebagainya itu milik orang-orang tua. Sekarang itu anak 30 tahun sudah dikateter, dipasang ring. Anak 40 tahun sudah dipasang ring dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Semua ada keterbatasan. Kalau ada satu benda sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita, berarti kita sudah mempunyai keterbatasan untuk melakukan banyak aktivitas. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah senantiasa menjaga hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita jaga badan kita. Di sini mungkin diajarkan ada doa-doa untuk berkaitan dengan kesehatan ini diajarkan Rasulullah. Allahumma afini fi badani, Allahumma
afini fi sam'i, Allahumma afini fi. Nah, minta disehatkan badannya, ya Bu ya. Minta disehatkan penglihatannya, minta disehatkan pendengarannya. Ternyata ini luar biasa, ada hubungannya, gitu kan, dengan Al-Quranul Karim kalau kita lebih jauh lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas, mudah-mudahan tadi kita dijadikan orang-orang yang tidak tertipu, orang-orang yang tidak lalai berkaitan dengan kesehatannya. Ada 6 tips kita bagaimana menjaga kesehatan kita, terlepas hubungan dari pandemi dan endemi, gitu kan, bahwa memang keislaman ini harus benar-benar bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Bahkan Rasulullah katakan orang yang kuat itu lebih dicintai, lebih diutamakan dibandingkan orang-orang yang lemah. Yang kuat itu siapa? Yang sehat, Pak, salah satunya, gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tips. Yang pertama adalah, yang paling utama tiada lain adalah tips untuk menjaga iman kita. Betul, iman itu kadang naik, kadang turun, sebagaimana Rasulullah katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kesehatan pun sebenarnya mengikuti dengan pola keimanan kita. Kalau keimanan tinggi, insya Allah sehat kita itu akan semakin tinggi. Imannya lemah itu maka akan semakin lemah. Kita suka lihat orang-orang yang sekarang itu kalau di televisi ada siaran tuh kalau pagi, yang apa namanya itu, yang diobatin itu loh Pak, sama Ustadz itu. Nah, ibu siapa yang jawab Bu? Pernah jadi pasien Ustadz Danu ya? Enggak. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Kok kenapa sih seolah maksudnya itu jin bisa masuk ke dalam tubuh kita? Gitu. Atau kita dibuat lemah, kita dibuat sakit dengan makhluk-makhluk seperti itu. Padahal tadi yang aneh lagi, kita takut sama makhluk-makhluk tersebut. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah itu menjadi makhluk yang hebat. Siapa coba yang hebat selain kita? Semuanya tidak ada yang hebat. Waktu penciptaan pertama hebat, gitu. Malaikat semuanya disuruh apa? Disuruh apa sama manusia? Sujud semuanya Pak. Berarti kita hebat, ya kan? Hebat. Bahkan ada makhluk Allah yang tidak mau, yaitu setan atau iblis tidak mau bersujud. Nah, tadi berkaitan dengan itu, balik lagi, berarti kita itu adalah makhluk yang hebat, makhluk yang terhormat, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa kita kalah? Karena tadi imannya kadang sedang lemah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu banyak zikir, insya Allah ini akan hilang. Contoh ruqyah. Ruqyah itu kalau kita biasa-biasa aja ya nggak akan pernah bisa, gitu kan? Maka balik lagi, keimanan itu yang harus diutamakan. Terus gimana Pak supaya iman itu naik terus? Yaitu yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kalau kita semua sering datang ke mushola, ke masjid, insya Allah iman itu akan terus, gitu kan, terus bertambah, terus bertambah, terus semakin baik. Dan kalau kita dalam lama susah untuk datang ke masjid, susah untuk datang ke mushola, saya yakin keimanan juga akan seiring turun juga. Bapak-bapak sekalian, pertanyaannya, kenapa sih contoh ya puasa? Puasa yang paling lama itu puasa Ramadan. Ya, kita Ramadan itu sebulan penuh. Berat nggak menjalankan dia? Nggak berat. Karena apa? Karena kita bersama-sama. Dibandingkan dengan menjalankan puasa Senin, Kamis, gitu. Bahkan bisa jadi ada di antara kita sampai saat ini belum pernah melaksanakan puasa Senin Kamis. Karena apa? Terasa berat.
Kenapa beratnya itu? Karena kita tidak melaksanakan bersama-sama. Nah, tadi ibadah pun kita semangat, sholat semangat. Kalau dilakukan dengan apa? Dengan berjamaah salah satunya. Ya Pak, berlama-lama. Tadi Ustaz kita, imam kita begitu indah memperdengarkan gitu loh. Bacaannya walaupun lama, kalau imamnya enak kan kita juga enak. Ya Pak ya? Gitu. Tapi tadi kalau sholat sendiri, kira-kira Bapak sepanjang tadi nggak tuh sholatnya Pak? Hasan si waduhaha waduhaha. Coba sendiri. Saya jaminlah jarang. Kita kan sebagai pecinta al-ikhlas ya Pak ya. Baca itu lagi. Wallahu ahad. Allahu samad. Tunggu lagi. Berdiri itu lagi. Sekali-kali diganti sih benar. Cuma tadi yang dibacanya wal asr. Inal ya itu lagi. Coba tadi kalau kita berjamaah, maka tadi kita itu nikmat walaupun bacaannya panjang, bacaannya lama, nikmat aja. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mudah-mudahan Allah mencodokkan kita kepada Allah, dan doa ini sudah kita hafal insyaallah. Tapi harus sering kita amalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah doa ini yang akan membuat keimanan kita akan semakin terus teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah udah hafal. Tapi sering Bu, sering untuk membaca doa ini, terutama setelah sholat. Jadi yang pertama, ibu bapak sekalian, tips kalau kita mau sehat sebenarnya yang pertama adalah menguatkan keimanan kita. Kalau iman kita kuat tadi, iman kita benar-benar terjaga, tiap saat sudah pasti apa? Sholat. Sebelum sholat bapak-bapak ngapain? Wudu minimal. Wudu itu membuat kita bersih terus, hati kita pun terjaga terus, gitu kan? Nah ini iman, sekali lagi kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Setelah ngomongin tentang keimanan, berkaitan salah satunya tentang niat. Segala sesuatu itu adalah ukurannya niat. Bab apapun setelah membahas di dalam fikih itu, setelah membahas tentang aktivitas dari mulai niat, mulai kegiatan yang lainnya, banyak ngomongin tentang masalah kebersihan. Ada yang namanya bab thaharah setelah bab niat itu, berkaitan dengan kebersihan. Kita sering dengar, kita sering baca an-nazafatu minal iman, atau minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Gitu. Ternyata bersih-bersih itu kita anggap tadinya sepele, Pak. Sepele. Ternyata gitu kan, kebersihan itu begitu diabadikan, begitu dimuliakan oleh Rasulullah. Dan tadi kebersihan itu sebagian dari iman. Pertanyaan kita, sudahkah rumah kita bersih? Ya. Kenapa demam berdarah itu terjadi? Bukan semata-mata ada nyamuk, tapi ada apa? Ada media yang mengundang nyamuk itu sendiri. Di rumah kita kadang ada apa? Sampai di pojokan tuh, alhamdulillah ini rumah rapi. Di pojokan kita rumah-rumah kadang suka ada apa tuh? Rambut nenek sendiri. Ya, kalau ada itu apa Pak? Iya, sarang laba-laba. Kata mama dulu ramat lancar, oh ya, gitu kan? Ada ramat lancar. Di pojokan banyak. Di pojokan lagi, di halamannya ada apa? Ada genangan air. Mending pola mah bukan Pak. Ini mah genangan air, becek-becek maksudnya. Itu salah satu yang mengundang jentik dan lain sebagainya.
Kalau ada demam berdarah kita ribut apa? Ributnya fogging, padahal nggak menyelesaikan masalah seutuhnya. Yang benar itu apa? Bersihkan jentiknya. Kalau kita makan langsung tuh didatengin siapa? Pengurus musola, pengurus masjid, RT, RW, Pak, fogging dong, tetangga kita sudah ada yang kena. Betul, tapi tadi fogging itu tidak menyelesaikan seutuhnya berkaitan dengan demam berdarah itu selama jentiknya tidak selesai. Kalau dulu diajarkan nih anak-anak, saya masih ingat waktu sebesar-besar ini nih di SD, setiap pagi itu di ujung sekolah kita siap-siap sampai ke ujung lagi itu ngambilin apa? Ngambilin sampah, ngambilin daun dan lain sebagainya. Pertanyaan sekarang, diajarkan gak yang begitu di sekolah? Nggak ada. Ya Pak Guru nih, betul gak? Diajarkan ya? Enggak sekarang. Gitu. Itu juga bingung saya. Kurikulumnya apakah mudah berbeda itu benar-benar nggak bermanfaat? Akhirnya apa? Anak-anak di rumah pun cuek ujungnya. Cuek. Kalau kita mah dulu karena tiap hari, kata menurut para psikologi itu, ibadah itu kalau nih dilakukan 90 hari maka akan membentuk sebuah karakter. Kalau Bapak Ibu mau biasa aja dengan yang namanya sholat dalam artian sholat sunnah, setelah sholat wajib itu nggak enak, kalau sholat sunnah itu terlewat nggak enak, coba lakukan selama 90 hari berturut-turut, maka pasti kita merasakan sesuatu yang nggak nyaman kalau habis sholat wajib itu nggak sholat sunnah. Itu secara psikologinya. Kalau baca Quran itu suka males, coba kita paksakan selama 90 hari itu benar-benar kita memaksakan diri untuk terbiasa membaca Al-Quran, maka tadi itu akan menjadi sebuah karakter. Kita tidak akan pernah nyaman kalau kita tidak membaca Al-Quran. Karena diulang gitu. Itu. Jadi baca Quran pun begitu, menghafal pun begitu. Kalau kita mau bisa menghafal banyak tadi, harus diulang. Laksanakan itu tadi 90 hari, insya Allah itu akan menjadi karakter. Nah ini balik lagi berkaitan dengan kebersihan. Islam begitu memperhatikan masalah ini. Coba sebelum wudu ada sebuah amalan sunnah, yaitu sikat gigi ataupun bersiwak. Rasul bilang, kalau hal ini tidak akan merepotkan umatku, maka bersiwak atau gosok gigi ini akan dijadikan sebagai aktivitas yang wajib. Kita makan sikat gigi kalau pagi, apa ya? Pagi, malam, pernah enggak sholat bersiwak mau sholat atau apa? Jarang. Enggak Pak? Nah, benar gitu. Sama, jadi tadi. Terus apa? Berwudu, wudu itu dari mulai kumur-kumur. Terus diisep airnya itu. Sehingga apa? Di hidung itu bersih. Bulu-bulunya bersih. Ibu bapak sekalian, itu bulu hidung itu kelihatannya itu biasa saja, sepele. Tapi itu adalah sesuatu yang hebat. Untuk belajar masalah hidung aja itu Pak, itu sekolahnya itu dia harus sekolah kedokteran 4 tahun, ngambil koasnya 2 tahun, 6 tahun baru jadi dokter. Itu belum sebagai spesialis ngomongin hidung. Sekolah lagi spesialis THT namanya, telinga, hidung, tenggorokan, 2 tahun lagi Pak. Jadi dokter spesialis, cuman salah satu yang dibahasnya, dipelajarinya adalah masalah hidung. Luar biasa. Memang Allah itu menciptakan sesuatu itu kelihatannya sepele, ternyata itu suatu hal yang luar biasa. Sampai dokter tadi THT itu perlu bersusah payah untuk belajar banyak menjadi spesialisnya. Salah satunya hanya seputar hidung. Bagi orang yang sering berwudu tadi,
bisa sedikit dikeluarkan kembali, maka ini akan bersih terus. Sehingga apa? Flu aja akan jarang, Pak. Gitu. Karena apa? Karena bersih terus, dijaga terus. Itu kan filter, itu kan penyaring. Penyaring itu harus sering dibersihkan, gitu. Kayak ini nih, apa namanya itu nih? Kipas angin. Apalagi di musola, di sini mah alhamdulillah, gitu kan bersih. Coba dilihat di masjid, di musola, itu kipas angin, udah kelihatan kipasnya, udah ketutup sama debunya. Akhirnya apa? Dingin sih dingin, tapi jemaahnya batuk terus, bersih terus. Gitu. Sama balik lagi terhadap ilmu. Kita jaga kebersihan, gitu, jaga kebersihan. Makanya agak aneh sekarang itu kemarin semenjak pandemi itu seolah-olah budaya cuci tangan, ya Bu ya. Seolah-olah baru kemarin kita belajar cuci tangan, Allahu Akbar. Padahal dari kecil kita sudah diajarin cuci tangan. Dan kemarin gara-gara pandemi 2 tahun yang lalu semua orang belajar cuci tangan. Kebangetan ya Bu ya. Kebangetan kita ini. Diajarin cuci tangan. Iya. Sekarang jangan malam. Kita mau wudhu berlangkah-langkah, diputer-puter, bayangin aja. Itu baru wudhu doang, gitu loh. Itu baru ngomongin mau sholat doang. Kadang kita mau baca Quran, wudhu lah, iya kan? Mau apa-apa wudhu lah, gitu. Cuma tadi, kadang kita lupa tadi yang dibilang, gitu. Jadi wudhu itu kadang ya seitunya aja. Saya suka sedih kalau Jumatan tuh ngelihat apa ya? Ngelihat jemaah itu wudhu itu ngasal kadang Pak. Ngasal. Bukan hanya sekedar nggak bagus, tapi nggak apa rukunnya pun nggak selesai. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kadang wudhu itu tadi mau basuh tangan aja, coba lihatin banyak yang sikunya itu nggak kenapa. Coba lihat, kalau Jumatan tuh Pak, yang ngantri wudhu itu kan Jumatan. Coba lihat, sebagian besar, mungkin nggak besar, banyak kok, banyak. Orang wudhu itu basah, mau gimana bersih. Untuk sekedar menuntaskan kewajiban sesuai tuntunannya aja enggak, gitu. Nah, terus tarik kakinya, gitu kan, dan sebagainya. Kalau Bapak lihat beberapa, sekarang kayaknya nggak diputar lagi. Beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu ada di televisi apa ya, yang wudhu itu diperlihatkan, ada teksnya. Kalau apa azan maghrib itu ada orang yang kayak wudhu tuh Pak. Ya, itu kebetulan syutingnya saya tahu karena apa dilaksanakan di mana di Sari Asih itu Bu. Syutingnya di Masjid Sari Asih. Pernah lihat nggak Pak? Iya, sekarang nggak ada lagi ya. Nah, gitu. Banyak hikmah dari wudhu itu banyak. Banyak. Makanya tadi ini yang pertama, yang kedua setelah menjaga keimanan adalah tentang kebersihan badan kita. Birokah sana Bapak Ibu sekalian, kebersihan itu biasa aja, gitu kan? Kebersihan itu biasa aja. Bahkan kita itu kalau sudah melakukan sesuatu, bahkan ibadah wajib salah satunya Jumat itu disunahkan untuk mandi seperti seolah-olah mandi besar. Ya baik, semuanya dibersihkan pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Di sana enggak, biasa saja, gitu, biasa saja. Nah ini yang kedua. Jadi insya Allah kalau kita sudah bersih, salah satunya penyakit itu akan hilang, penyakit ini akan jauh, gitu. Itu baru ngomongin tentang kebersihan. Yang ketiganya jaga gerak. Tadi yang pertama apa Pak? Jaga iman. Jaga iman. Yang kedua jaga kebersihan. Yang ketiga ini jaga gerak. Emang benar ya Islam ini nyuruh kita selalu bergerak? Kita coba. Makanya saya bilang saya ingin menyampaikan sesuatu yang kita lakukan,
yang terkadang kita tidak menyadari. Sholat aja, ibadah sholat itu bentuk gerak nggak? Gerak. Makanya Rasulullah katakan, yaitu kan sholat kan itu sholat putih. Sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat, kata Rasul. Gitu kan. Makanya dari sholat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai ada seorang dokter itu lulus ngambil sebuah tesisnya itu sehat, gitu loh, kesehatan berkaitan dengan sholat itu ada, gitu. Ternyata sholat itu bukan ibadah yang remeh-temeh. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang orang hamil supaya gak sungsang disuruh oleh bidannya atau dokternya ngapain Pak? Mungkin. Iya. Posisi apa? Sujud. Coba kalau dilakukan secara rutin sholat aja itu sudah berapa kali? Iya kan? Kita kan terkadang ada yang namanya senam hamil seminggu sekali, gitu kan? Diajarkan supaya posisi sujud. Padahal ini sujud itu tiap hari kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah tidak terbiasa. Apalagi ibu-ibu milenial sekarang tuh. Makanya saya jarang lihat nih. Ini ibu-ibunya kan udah mulai bukan tua, agak masuk lanjut. Ya. Mana ibu-ibu mudanya nih? Strategi kemana ibu-ibu mudanya? Gitu. Nah ini ibu-ibu milenial ini kadang lupa gitu. Tiap hari kita sholat, tiap hari kita sujud. Itu baru yang utama. Yang lainnya ada lagi nggak ada. Pada posisi pada waktu sujud itu pergerakan semuanya beredar ke kepala. Di kepala itu ada apa Bu? Ada otak salah satu. Orang-orang yang suka migrain atau apa karena peredaran darah, peredaran udaranya itu nggak maksimal di kepalanya. Dengan posisi sujud tersebut, semua darah itu jalan ke kepalanya, berarti darah pun membawa oksigen dan posisi terbaik pada saat itu. Sholat, gerak. Bahkan Rasulullah pun mengatakan barang siapa yang dari rumahnya hendak berangkat ke masjid untuk melakukan sholat, maka apa? Dari setiap langkahnya akan digugurkan setiap dosanya menurut para ulama. Padahal bukan dosa di sana itu, kesalahan. Cuman kita itu mengartikannya kan dosa. Kesalahan ini banyak, gitu kan? Kesalahan ini banyak. Salah satunya berkaitan dengan kesehatan. Ibu bapak sekalian, coba kalau lihat ada yang sudah berangkat Bu, umroh, haji udah ya. Mudah-mudahan kita sekali seumur hidup minimal Allah panggil untuk menjadi tamunya. Amin. Ibu-ibu suatu saat bagi yang belum itu kalau kita datang ibu ke Mekah Al-Mukarramah itu orang hotelnya jauh Pak. Karena apa? Saking halamannya itu luas, gitu kan? Mau dilebarkan terus. Kita tempat tinggalnya, tempat nginepnya jauh. Di sana itu kalau setengah jam sebelum azan itu sudah penuh, itu seluasnya segedenya Masjidil Haram, gitu. Di Masjidil Haram itu lebih apa ya? Lebih hektik dibandingkan dengan di Masjid Nabawi, Pak. Di Masjid Nabawi kalau dengar azan kita jalan dari hotel kita mau ke Masjid Nabawi, insya Allah masih kebagian tuh. Kalau di Masjidil Haram kita baru berangkat azan, di sana kita berangkat dari hotel, nggak akan kebagian ke dalam. Kebagian di halamannya aja udah untung, gitu. Karena apa? Karena tadi semua orang berlomba-lomba untuk apa? Bergerak datang ke masjid untuk berjemaah, gitu. Orang yang kita suka melihat orang Arab itu maaf porsi makannya sama nggak dengan kita? Sama nggak Pak? Belum sih ya, belum pernah lihat orang makannya Pak. Orang Arab itu kalau makan pakai tampah, terutama habis kajian. Ada nggak sekarang? Ada makan pakai tampah, ada nggak? Pas maulid doang. Nggak ada. Waktu maulid udah Pak. Maulid aja. Oh iya. Pengajian sekarang nggak ada. Berarti sengaja Ustaz Dewi manggil saya karena nggak ada makanan. Baik.
Itu, iya pakai apa gitu Pak? Itu orang Arab itu, ya Allah makannya Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Gitu kan? Banyak, tapi kelebihannya kenapa dia lebih sehat dibandingkan dengan kita, padahal badan-badannya kan gemuk ya Pak. Tapi maaf, jangan sakit Pak. Tanya di sana, rumah sakit nggak sebanyak di Indonesia, di sana itu. Rumah sakit nggak sebanyak di kita Pak. Di sini nih rumah sakit saya hitung coba Bapak dari Hermina, Ciputat, nyebrang sedikit jalan itu udah ketemu rumah sakit UIN, Sarif Hidayatullah. Ya, jalan lagi kalau mentok ke sana ada Gaplek. Belok ke sini ada Sariasi Ciputat. Jalan lagi ketemu RSUD. Jalan lagi ketemu dengan Busada. Bapak jalan lagi ke sini itu ketemu dengan Buah Hati Pamulang. Cuma dipisah gang itu ada Permata Pamulang. Lurus lagi ketemu Hermina Serpong. Belok lagi Medika BSD. Hafal, saya mah tukang keliling rumah sakit. Pertanyaannya, penuh nggak itu rumah sakit? Penuh, saya bingung gitu. Kok penuh ya rumah sakit? Bahkan sekarang kalau ke sana lagi lurus, dari BPH, sekarang lagi dibangun Mitra Keluarga Pamulang, gede lagi. Lanjut lagi ke sana, ada Brawijaya. Gitu. Pertanyaannya tadi, penuh semua rumah sakit. Padahal kita itu kan diet terus. Ya. Kita itu padahal makanannya jangan makan daging, karena nggak kebeli. Gitu. Tapi nggak sakit kita. Kenapa? Karena tadi kita pelan-pelan sampai jam berapa? 5 menit lagi. Waduh, saya bikin banyak ini. Jadi bersambung. Nah, jaga gerak. Gerak itu harus dijaga. Makanya tadi kita harus bergerak terus ke masjid, jalan kaki, gitu kan. Bahkan kata Rasul yang paling baik itu adalah yang sholatnya makin jauh dari rumahnya. Itu untuk jalan. Kalau di kita pakai apa? Dari sana ke sini aja kayak motor. Sehat motornya, yang punya motornya nggak sehat, gitu. Makanya kalau di Masjidil Haram, aduh orang berebut Pak, jalan kaki itu nggak ada yang jalannya begini, nggak ada. Karena apa? Bergerak, karena alhamdulillah. Para jemaah haji umrah mungkin waktu di sininya sakit-sakit, nyampe sana apa? Sehat. Karena apa? Gerak terus, gitu. Olahraga sekali-kali Bapak Ibu sekalian, olahraga digerakkan, gitu kan? Karena apa? Tadi memang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum sehingga kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Baik, ini jaga gerak, dipercepat, jaga pola makan. Nah ini makan. Ada 2 syarat, yaitu halalat thayyibah. Ini Quran yang bilang, bukan dokter. Kita harus memakan yang syaratnya 2, halal dan halal. Apa? Halal dan thayyib, baik. Gitu. Halal udah jelas. Ini yang harus diperhatikan. Bapak sekarang ke Supolindo, kemana-mana, ke perbelanjaan, itu anak-anak itu doktrin dari sekarang. Kalau beli sesuatu itu lihat apa ada logo halalnya, enggak gitu. Dulu paling banter kita mengenal mie itu cuma apa Pak? Indomie, Salimi, Supermie. Ya, ada tulisannya halal, betong mui. Sekarang itu Bapak kalau belanja itu udah nggak jelas itu mie itu, dan banyak yang nggak ada logo halalnya Pak, dijual. Sekarang bagi anak-anak kita ya, itu yang pertama, halal. Yang keduanya apa? Thayyib. Pak, ini kan baik, saya beli kok dari apa? Dari uang saya ke warung tetangga dan sebagainya. Iya, tapi belum tentu baik. Bagi bapak-bapak yang punya asam urat, maka harus menjaga makanan yang tidak untuk apa? Untuk mencoba mempercepat kampungnya. Jeroan, coba ya, kan senang. Gitu Mas, jeroan. Udah tahu asam urat makanannya jeroan mulu, gitu kan? Udah tahu diabetes senangnya yang manis-manis. Udah tahu jantung masih senang ya lemak-lemak dan lain sebagainya. Betul.
manusia makanlah dari apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Itu syaratnya. Bapak datang ke dokter aja pasti begitu. Pak, makan ini ya, Pak, makan itu ya. Wah, dibatasi Pak. Makan itu, makanya mumpung sehat dijaga. Boleh enggak Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu yang keduanya setelah halal, toyib, yang ketiganya jangan berlebih. Nah, suka duren kita mah boleh nggak? Boleh. Cuma nggak nanggung sekali makan 5 kepala sendirian. Astagfirullah. Itu tetangga cuma nyium baunya doang. Allah. Setelah itu digotong lagi ke rumah sakit. Baik, itu yang keempat. Kita percepat. Yang kelimanya jaga pola pikir. Ini pikiran kita. Siapa di antara kita yang punya penyakit lambung? Kalau bapak-bapak mah hampir semuanya punya ya. Kalau malam kan gitu kan. Iya, kalau bapak-bapak mah pasti. Penyakit mah itu yang paling utamanya itu sebenarnya ini Pak. Penyakit lambung itu yang utamanya ini. Gitu loh. Coba deh. Jangankan ke dokter, ke Ustaz Anu aja pasti begitu. Ibu jangan marah-marah ya. Gitu mulu, gitu ya. Ibu jangan ini, jangan kesal kalau dipinjemin duit gitu kan. Jangan kesal kalau utangnya belum dibayar. Ini yang harus dijaga. Jangan stres intinya. Makanya tadi sebaiknya makanya perbanyak membaca Al-Quran. Quran itu Quran akur pikiran, gitu loh. Akur pikiran. Kalau sekarang kan medsos, zaman dulu koran itu yang namanya koskota itu darah amur. Kalau di kos itu darah semua tuh. Gitu, koskota itu, gitu kan? Gitu. Koran kotor pikiran. Kalau Quran akur pikirannya, sehat kita. Allah ngomong apa ikuti. Coba lihat koran atau sekarang medsos, puyeng kita. Ya, masalah ibu kota aja nggak pelan-pelan. Gitu kan, ibu kota nggak pelan-pelan. Gitu. Wah, itu jaga pola pikir kita. Jadi pikiran kita yang harus dijaga. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin hilang nih penyakit-penyakit yang paling gampang itu penyakit lambung, penyakit mas, bebaskan pikirannya. Bebaskan pikirannya. Biarin bapak usaha pulangnya mau bawa uang sedikit. Sekarang mah penghasilan kita Bu cuma 5 juta per bulan. Senang aja. Ya, senang aja. Ini terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu gitu. Karena apa? Yang terima uangnya ibu-ibu gitu. Bapak-bapak tadi kita pola pikirnya ini harus dibikin senang aja. Senangnya apa tadi? Pada waktu sholat senang, ya Allah sudah sholat lagi. Kadang kita mah sholat aja jadi beban Pak. Perasaan habis sholat zuhur kita bilang ya Allah baru selesai sholat zuhur udah asar lagi ya. Iya sholat zuhur jam 3. Selama itu udah azan nggak terasa. Tapi kita sudah kebangetan ya Allah waktu cepat banget. Baru sholat asar udah maghrib lagi. Iya sholat asarnya jam 6 kurang. Gitu loh. Nah itu kita. Balik lagi bahkan Allah selalu bilang aku ini sebagaimana prasangka hamba-Ku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, niscaya Allah pun akan baik kepada kita. Gitu. Makanya lagi pikiran kita ini harus dijaga. Sering-sering di masjid. Insya Allah di masjid nggak ngomongin orang lain. Baca Quran tadi. Yang keenamnya adalah tadi menjaga istirahat kita. Dikatakan waktu yang baik saat tidur menurut Islam adalah di awal malam atau setelah melakukan ibadah isya. Rasulullah itu habis isya tidur Pak, nggak ngobrol, gitu loh. Tidur, terus sepertiga malam terakhirnya bangun. Ini dari Aisyah pun dikatakan Nabi SAW biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, lalu sholat, gitu. Nah ini, jadi jangan sering begadang. Gitu. Salah satu faktor yang mempercepat tua itu katanya salah satunya adalah bergadang, bukan tua usianya jadi cepat, bukan, tapi tadi wajahnya sudah mulai tidak segar dan lain sebagainya.
Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sedikit yang kita bahas berkaitan dengan apa? Kesehatan itu ternyata Islam itu sangat memperhatikan berkaitan dengan apa? Kesehatan kita. Insya Allah mau pandemi, mau endemi atau apapun, selama kita menjaga itu semua, insya Allah Allah akan berikan kesehatan kepada kita. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.